Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Di sini kami dari kelompok 5 akan melakukan kegiatan praktikum pada mata kuliah Praktikum IPA di SD. Modul 3 kegiatan praktikum 3, pencernaan makanan pada manusia. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Adapun tujuan praktikum ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Adapun organ-organ pencernaan yaitu yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan anatomi tubuh manusia berupa pintu gerbang bagi masuknya makanan. Mulut adalah organ pertama dalam saluran pencernaan, tempat makanan dikunyah. Kemudian yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan disebut juga esofagus, berada di dekat batang tenggorokan yang disebut juga trakea. Berfungsi untuk menerima makanan dari mulut saat menelan. Yang ketiga ada lambung. Lambung berfungsi sebagai menyimpan makanan, mencampur dan menghancurkan makanan agar lebih mudah terserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim pencernaan dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. Selanjutnya ada usus halus. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus berfungsi mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum berfungsi memecah makanan dan mengolahnya. Sementara itu, jejunum dan ileum berperan agar nutrisi dalam makanan bisa terserap oleh tubuh. Pada sistem pencernaan manusia, sebagian besar proses pencernaan kimiawi untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat akan selesai di usus halus. Selanjutnya ada usus besar. Makanan yang masuk ke usus besar adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum lalu anus. Organ ini dipenuhi oleh miliaran bakteri baik yang mengubah makanan menjadi feses, sekaligus mengeluarkan air dan elektrolit untuk tubuh. Sisa makanan akan terus berada di usus besar sampai waktunya dikeluarkan dari rektum saat BAB. Umumnya, sisa makanan mengalir melewati usus besar dalam 36 jam. Kemudian selanjutnya ada rektum. Rektum adalah organ berupa sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi anus pada sistem pencernaan manusia adalah untuk menerima dan menyimpan sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses. Saat feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Kemudian ada anus. Anus terdiri dari otot yang berfungsi untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Itulah tadi adalah sistem pencernaan manusia, proses pencernaan manusia, dan organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem kompleks yang terdiri dari serangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk memproses makanan menjadi energi dan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses dimulai di mulut dan berlanjut melalui kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, hingga anus, dengan setiap organ memiliki
berperan penting. Pencernaan mekanik dan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim spesifik memecah makanan menjadi molekul yang lebih sederhana untuk diserap tubuh. Sekian adalah video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.